Shalom. Segenap majelis GKJTU Jemaat Bendosari mengucapkan selamat sore, selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yunia Nawangse dan majelis dengan menggunakan liturgi khusus ibadah Rabu Agung. Adapun warga jemaat Rabu 22 Februari 2023 adalah sebagai berikut. Warga yang pertama, dalam rangka memperingati GKJTU yang berusia 86 tahun dan sebagai kado untuk Sinode MPH GKJTU memohon kepada warga jemaat GKJTU Bendosari untuk menghimpun persembahan melalui amplop persembahan ulang tahun GKJTU. Amplop persembahan bisa dikumpulkan saat persembahan hari Minggu. Persembahan ini akan dimasukkan ke dana kemandirian GKJTU. Untuk amplop persembahan bisa diambil di meja amplop. Mohon dukungan dan doa dan partisipasi dari warga jemaat. Warga yang kedua, mahasiswa PPR 2 akan melaksanakan kunjungan kepada pemuda remaja GKJTU Bendosari dalam rangka tugas perkuliahan mahasiswa. Sasaran perkunjungan adalah pemuda remaja yang selama ini kurang aktif dalam kegiatan ibadah. Kunjungan tersebut akan dimulai minggu depan dan akan dibuatkan jadwal perkunjungan oleh pengurus pemuda remaja. Bagi pemuda remaja yang akan dikunjungi, akan diberitahu terlebih dahulu untuk mempersiapkan waktu. Diharapkan setelah perkunjungan dari mahasiswa PPR, pemuda remaja bisa aktif kembali dalam ibadah. Demikian informasi dari pengurus pemuda remaja. Mohon dukungan doa dari warga jemaat. Warga yang ketiga, ibadah Minggu 26 Februari 2023 adalah ibadah Minggu Prapaskah. Pertama, akan dilayani oleh Saudara Marsekal Dindo, mahasiswa PPR Teologi UKSW, dengan menggunakan pujian Ibu Jemaat. Petugas kolekan adalah tim Bapak 1, yaitu Bapak Armanto, Bapak Yudanto, dan Bapak Dwi Adinanto. Somlider dari tim Somlider 2, yaitu Saudara Cornelius Gideon, Saudari Wahyu, dan Saudari Octavia. Multimedia atau LCD adalah petugas 1, yaitu Saudara Henry Sugianto. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk dalam saat teduh dan marilah kita dalam pada Tuhan mohon pertolongan dari tuntunannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Bapa atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami sampai dengan saat ini, atas segala sesuatu yang mampu kami lalui sampai dengan saat ini, atas segala pergumulan yang mampu kami selesaikan sampai dengan saat ini, semua atas kasih dan pertolongan dari-Mu. Bapa, saat ini kami dalam berkumpul di rumah-Mu ini, kami ingin mengadakan ibadah Rabu Agung. Kiranya Bapa Engkau menolong kami, sehingga kami boleh masuk dalam masa pertobatan dan kami mampu lebih memaknai tentang sengsara Kristus. Bapa, kami mohon pertolongan-Mu. Engkau urapi Ibu Pendeta Yunia Nawangse dengan kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang beliau sampaikan hanyalah firman-Mu dan kehendak-Mu saja. Mampukanlah kami semua, baik kami yang melayani maupun jemaat yang hadir di sini,
untuk kami dapat lebih memahami makna dari Rabu Abdul ini. Ibadah kami ini Tuhan, dari awal sampai akhir kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu pembuka dari Tito Jemaat 14 bait 1 dan 2. Muliakan Tuhan Allah. Ibadah Rabu Agung ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amin. Dan menyertai saudara juga. Kami persilahkan jemaat untuk duduk kembali. Rabu Agung menjadi tanda memasuki masa Prapaskah sebagai masa untuk bertobat yang disertai dengan tindakan berdoa, berpuasa, dan bersedekah. Yesus mengingatkan para murid-Nya agar tidak melakukan ibadah tersebut untuk dilihat orang atau sebagai kewajiban, apalagi dengan kemunafikan. Melakukan ibadah haruslah dengan tulus dari hati dan sebagai bentuk memberi diri didamaikan oleh Allah. Berilah dirimu didamaikan oleh Allah. Bukan hanya sekedar ajakan, melainkan perintah bagi orang percaya untuk bersedia memberikan dirinya hidup sebagai orang percaya yang dengan tulus melakukan semua ketetapan dan ajaran Tuhan Allah. Kesediaan memberi diri didamaikan oleh Allah berarti kesediaan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan serta bersedia untuk melakukan rekonsiliasi dengan Allah.
pujikan Tuhan yang di surga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Bapak, Ibu, dan Saudara, Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan memberikan anak-Nya, Yesus Kristus, yang rela mengorbankan dirinya, mati di kayu salib, dan bangkit mengalahkan maut. Namun tidak jarang kita kurang menanggapi kebaikan Allah itu secara aktif. Kita kerap kali masih dengan mudah jatuh dalam dosa. Untuk itu, marilah dengan keheningan kita menyadari, mengakui, dan menyesali dosa-dosa kita di hadapan Allah dan di hadapan sesama, serta menyatakan pertobatan kita. Ya.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita mengangkat kertas pertobanan kita. Allah yang berlimpah kasih, kami sungguh menyesal karena kami kurang aktif dalam menanggapi kasih-Mu. Kami menyesal karena masih mudah jatuh dalam dosa. Kami telah berdosa melawan Engkau dan tidak mencintai Engkau dengan segenap hati. Kami sungguh menyesal. Kami ingin memperbaiki diri dan hidup lebih baik seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah kami dan kuatkanlah kami. Perkenankanlah kami memasuki masa prapaskah dengan pertolongan-Mu untuk mampu menentang kuasa kejahatan dan meninggalkan cara hidup yang lama yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Mampukan kami untuk dapat menjalani masa tobat ini dengan tekun berdoa, berpuasa, dan berderma dengan tulus dan bukan dengan kemunafikan. Kami memberi diri untuk didamaikan oleh kasih-Mu. Amin.
Firmanlah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya pada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kafan. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diserubungkannya kain kafan, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian: manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kafan dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesal Allah karena malapetaka yang telah dilakukannya terhadap mereka, dan ia pun tidak melakukannya. Bersujud padamu, Anak domba Allah, serahkan hidupmu, Anak domba Mari kita berdoa untuk bimbingan Roh Kudus. Terpujilah Engkau ya Allah, yang telah mengingatkan dan mengajarkan, bahkan memberikan hukum atas setiap kesalahan. Dan kami belajar dari semua itu, sehingga kami dapat mampu melihat betapa besar kasih dan anugerah Tuhan. Hari demi hari kami menghitung tanpa kami sadari begitu cepat. Tibalah pada masa di mana kami harus mempersiapkan diri, mengetahui apa yang seharusnya kami kerjakan, sadar akan panggilan Tuhan. Betapa saat-saat kami tidak taat kepadamu, kami menjadi lengah, dan kami tidak mampu untuk melakukan apa, sehingga hidup kami menjadi kecewa, putus asa,
muncul pertengkaran dan perselisihan. Hidup kami diwarnai dengan kekhawatiran-kekhawatiran yang hanya untuk mementingkan diri sendiri. Tetapi kami bersyukur jika hari ini kami boleh diingatkan kembali untuk membangun apa yang telah kami lakukan itu, karena kami telah terjatuh jauh dari Tuhan. Bahkan kami berdosa dengan Tuhan, berdosa dengan sesama kami, berdosa atas diri kami sendiri. Karena kami tidak mampu mengasihi Tuhan, tidak mampu mengasihi sesama, bahkan kami tidak mengasihi diri sendiri. Oleh karena itu Tuhan, jika pada saat ini anak-anak-Mu boleh Kau kumpulkan dalam persekutuan hari Rabu Agung, mempersiapkan diri untuk masa Prapaskah 40 hari, kami ingin belajar atas bimbingan dan tuntunan Tuhan, agar kami mampu untuk berdoa, bertobat, dan kami memperoleh pembaharuan dari Tuhan, karena kami diajarkan untuk rela berkorban, berderma, dan kami mohon kiranya pada saat ini, jika kami telah menuliskan lembar kertas dan membakarnya, kami dapat belajar untuk mengabaikan semuanya itu, dan kami ingin dibaharui oleh Tuhan menjadi lembaran baru di mana kami boleh ditulis dan dibaca oleh banyak orang, terlebih-lebih Engkau sendiri. Kami mohon pertolongan. Jika kami hendak menghayati Rabu Agung ini dengan firman-Mu, ajarkanlah kami untuk melihat dan merasakan bagaimana kehidupan kami sebagai bait Allah. Kami dapat mempersiapkan diri. Oleh karena itu, hadirlah dan urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dekatkanlah kami semakin dekat dengan Tuhan Yesus Kristus, karena hari-hari kami adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari kami adalah hari-hari penuh pengharapan, dan hari-hari kami adalah hari-hari Tuhan. Oleh karena itu, ajarkan kami untuk memilih di mana kami berada, dan disitulah kami boleh merasakan betapa Allah di dalam Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus menyertai kami sekarang dan untuk hari-hari yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar dan membaca firman-Mu. Amin. Ayat penas yang saya ambil atau kita bersama-sama mendasari dalam persekutuan Rabu Agung terambil di dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Kemudian dilanjutkan dalam penghayatan lebih lanjut dari Filipi 2 ayatnya yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, kita diingatkan oleh nasihat Rasul Paulus agar hidup dalam pikiran dan perasaan dalam Kristus. Dan seperti apakah pikiran dan perasaan Kristus itu? Dan kita akan mulai dari Rabu Agung ini sampai kepada penghayatan kita, merasakan pikiran dan juga perasaan Kristus. Manakala ia harus menghadapi tanggung jawab dari Allah Bapanya. Kita juga harusnya memiliki hidup dalam pikiran dan perasaan dalam Kristus. Seperti apakah pikiran dan perasaan Kristus itu sehingga kita bisa hidup di dalam Kristus? Pikiran dan perasaan Kristus itu adalah merendahkan diri, bukan rendah diri. Tuhan Yesus dapat menanggalkan segala kealahannya untuk menjadi manusia,
merendahkan dirinya, rela dihina, direndahkan, disiksa, dan bahkan sampai mati di kayu salib yang diperuntukkan bagi orang-orang jahat, bukan orang baik. Berdoa kepada Allah Bapa di Taman Getsemani, Yesus melakukannya. Agar Allah Bapanya itu melakukan cawan yang harus diminumnya itu berlalu darinya. Akan tetapi Yesus dia juga berdoa supaya bukan kehendaknya sendiri yang terjadi, melainkan kehendak Bapanya di surga. Oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan dan mengajarkan, hiduplah dalam firman Tuhan dan biarkan Kristus menguasai dan menuntun hidup kita. Yang sedia menerima ibadah hari Rabu Akad ini dan menerima tanda pengolesan abu di dahi selama waktu Prapaskah ini, belajarlah peka akan kehendak Bapa dalam hidupnya. Latihlah kepekaan dengan lebih banyak lagi untuk membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Berdoa lebih sungguh. Lakukan apa yang mendatangkan damai dan sukacita bagi sesama dan juga semua ciptaan Tuhan. Dengan begitu kita akan lebih mengerti lagi pikiran dan perasaan yang Kristus berikan kepada kita. Cobaan yang begitu berat, perselisihan yang mungkin ada dan bahkan ada, pertengkaran dan segala macam kekecewaan dan berbagai masalah. Apapun dapat kita atasi ketika kita memakai pikiran dan perasaan Kristus. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, 40 hari ke depan kita belajar untuk memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Dan marilah kita menerima diri kita seperti yang dikatakan juga di dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-16 tadi. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bait Roh Kudus? Roh Allah diam di dalam kamu. Ketika Musa sedang menggembalakan domba-domba dalam Perjanjian Lama di tanah Midian, tiba-tiba Allah menampakkan dirinya dan berfirman kepada Musa. Allah menyuruh Musa untuk menanggalkan kasutnya karena tempat yang Musa pijak adalah tempat yang kudus. Musa, Yunus diperintahkan oleh Tuhan pergi ke Niniwe. Karena di Niniwe banyak orang yang harus ditolong. Tetapi Yunus tidak mau. Itu kisah. Dan kemudian Yunus harus melakukan kembali perintah Tuhan. Dan dia melakukan. Apa yang terjadi? Penghukuman tetap terjadi. Manakala manusia tidak lagi mendengar perintah Tuhan. Musa melepaskan kasutnya di mana ia memijak. Tempat itu adalah tempat yang kudus. Hal yang sama juga dialami oleh Yosua. Ketika Yosua berada di dekat Yeriko, Allah menyuruh Yosua untuk menanggalkan kasutnya karena Yosua berdiri di tempat kudus. Kita tahu bahwa tempat Musa dan Yosua berpijak atau dipijakan Yosua dan Musa adalah tempat yang berbeda. Keduanya tempat tersebut dikatakan tempat yang kudus. Berbeda tempat, tetapi kedua tempat itu dikatakan tempat yang kudus. Di Midian yang satu,
dan yang satu lagi di Yeriko. Kedua tempat tersebut dikatakan tempat kudus. Tempat kudus merupakan suatu daerah yang dipisahkan dan dibedakan untuk menjadi kediaman Allah. Oleh karena itu Allah dapat menetapkan tempat kudus dimanapun sesuai dengan kehendaknya. Selain itu Allah menginginkan tempat kudusnya tetap suci dan bersih. Sehingga Musa dan Yosua diperintahkan untuk menanggalkan kasut mereka. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, selanjutnya Allah memerintahkan bangsa Israel untuk mendirikan bait Allah sebagai tempat kudus Allah. Tempatnya di tabut Allah. Di sana Allah bertahta. Imam-imam dan melayani di bait Allah pun harus menguduskan dirinya untuk masuk di tempat di mana tabut Allah ditempatkan. Dan para imam itu dengan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Allah sendiri, mereka harus mentaati aturan itu. Allah menghendaki tempat kediamannya kudus, terpisah, dan bersih. Dan kemudian kita tahu setelah kematian Tuhan Yesus di kayu salib, bait Allah itu terbelah menjadi dua. Kemudian tabut Allah pun hilang dan tidak dapat ditemukan hingga saat ini. Karena memang itu tempat Allah. Allah ingin menandakan bahwa kehadirannya tidak lagi berada di tabut Allah. Kehadirannya kini berada di dalam diri sikap orang yang percaya dan berkenan kepadanya. Siapa mereka orang yang percaya dan berkenan kepadanya? Bapak, Ibu, Saudara, saya, dan banyak orang percaya kepada Yesus Kristus. Kita tidak perlu lagi mencari tabut Allah, karena yang kita dapatkan adalah kehendak Allah tinggal dalam hidup kita. Kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus adalah bait Allah, dan Allah menginginkan tempat kediamannya itu kudus. Allah menginginkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah tempat Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan saya adalah tempat Allah. Allah ingin bersemayam di dalam hidup kita karena kita percaya kepada Yesus. Oleh karena itu, jadikanlah Allah merasa nyaman tinggal di dalam setiap hidup kita. Mari kita menanggalkan kasut kita dan menjadikan hidup kita bersih dan kudus di hadapannya. Menjelang Paskah, Bapak Ibu dipanggil oleh Tuhan untuk melepaskan kasut itu, karena Bapak Ibu dan Saudara akan masuk dalam suasana yang kudus. Apa yang harus dilakukan? Beban yang Bapak Ibu tulis tadi sudah ditetapkan, sudah ditanggalkan, bahkan dibakar. Percayalah itu bahwa Allah ingin Bapak, Ibu, dan Saudara membuang semuanya itu dan kemudian datang kepadanya, menyembah kepada Tuhan yang kudus itu. Karena Allah ingin tinggal di dalam kehidupan kita. Di hadapan Tuhan, mulai saat ini, Rabu Agung mengingatkan dan mengajarkan kita. Liturgi ini dibuat untuk Bapak Ibu bawa di dalam rumah dan dalam keluarga. Baca sekali lagi, dan setiap hari 40 hari Bapak Ibu harus berpegang ini sampai pada waktunya nanti, hari Rabu yang akan datang, 40 hari lagi. Kemudian kita akan masuki Kamis Putih dengan sukacita.
Jumat Agung, kita sungguh-sungguh benarkah darah Kristus, daging dan tubuh Kristus itu mengampuni dosa kita, sehingga sukacita Paskah kita rasakan dalam hikmat dan pemberian Allah sendiri. Oleh karena itu, marilah dalam kita berusaha dengan berdoa, dengan berpuasa, dengan berderma, dan melakukan apapun yang Bapak Ibu ingin lakukan sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Belajarlah untuk cinta apa yang Allah inginkan untuk kita lakukan. Karena hidup yang sekarang ini, Bapak Ibu ingin Allah sendiri yang nyaman di dalam hati kita, nyaman dalam pikiran kita, dan kita nyaman untuk melakukan apa saja yang Tuhan ingin kita lakukan. Mari kita latih kepekaan dengan lebih banyak lagi membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berdoa lebih sungguh, lakukan apa yang mendatangkan sukacita dan damai bagi sesama, bagi semua ciptaan Tuhan. Dengan begitu kita akan lebih mengerti lagi pikiran dan perasaan yang Kristus inginkan, yang Kristus ingin lakukan melalui hidup kita. Cobaan yang begitu berat, perselisihan yang mungkin akan muncul, pertengkaran, segala macam kekecewaan dan juga berbagai masalah apapun dapat kita atasi ketika kita memakai pikiran dan perasaan dari Kristus. Hiduplah dengan penuh semangat, jadilah berkat bagi banyak orang, jangan mementingkan diri sendiri, melainkan memikirkan kepentingan orang lain juga. Sama seperti Kristus yang rela berkorban bagi manusia. Merendahkan diri bukan hal yang mudah. Menanggalkan kehebatan kita bukan hal yang mudah. Keinginan diakui dan membiarkan diri difitnah dan disalahpahami bukan hal yang mudah. Tetapi itu yang harus kita jalani. Hanya dengan ketaatan kepada kehendak Bapa, dengan lebih banyak merenungkan firman Tuhan dan berdoa, kita akan bisa menghayati Paskah, menghayati Natal, menghayati kehidupan apapun yang Tuhan ajarkan untuk kita lakukan. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita mau masuk untuk menyediakan diri, melangkah, kita akan melepaskan kasut kita masing-masing. Mari kita bersama-sama berkata, Bapa di dalam nama Yesus. Sekali lagi, Bapa di dalam nama Yesus. Aku mau merenungkan firman-Mu. Sampai pikiran dan perasaan Kristus nyata dalam hidupku. Amin. Demikianlah kita akan masuk di dalam pemelesan dan selanjutnya. Kita berdoa dalam saat ini. Tuhan Yesus, kami mau hidup taat akan Engkau dan taat akan firman-Mu, agar kami menjadi bait-Mu yang kudus. Hadirlah senantiasa dalam hidup kami, dan mampukanlah kami untuk menghadapi kehidupan ini seperti yang Engkau kehendaki. Kuatkan dan teguhkan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang telah Tuhan berikan pada kami. Dan hari ini mengajarkan kami akan peringatan yang begitu mendasar, agar kami siap sedia segera melakukan atas ajaran-ajaran Tuhan, agar hidup kami sama seperti Kristus. Mampukanlah kami Tuhan. Sempurnakanlah kami melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan. Marilah kita masuk dalam penulisan abu. Abu dipakai sebagai simbol ungkapan penyesalan dan pertobatan, sekaligus simbol pengharapan akan kebangkitan, di mana segala sesuatu akan lenyap dan hangus oleh nyala api dan digantikan oleh bumi dan langit baru. Abu juga menjadi simbol kepedihan hati yang mendalam, atau sebagai simbol pembersihan atas dosa. Saat ini kita menandai penyesalan dan pertobatan kita ini dengan abu, sebagai tanda kesediaan kita memberi diri untuk didamaikan oleh Tuhan Allah, agar kita mampu hidup seturut dengan teladan Yesus Kristus. Abu dioleskan di dahi sebagai tanda bahwa dosa bukan untuk disembunyikan, tetapi diakui sebagai sebuah penyesalan dan diakhiri dengan pertobatan. Dengan abu yang dioleskan di dahi, maka kita bersedia menjalani masa tobat dengan tekun berdoa, berpuasa,
dan berderma dengan sesama. Pada saat abu dioleskan, kami akan mengatakan sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Atau bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dan saudara-saudara yang menerima abu yang telah dioleskan, berkatalah dalam hatinya, ampunilah aku Tuhan, sebagai ungkapan penyesalan dan pertobatan saudara. Kami berlumuran dosa, sudilah ampuni hanya kami dosa tapi masih milik kami. Untuk maju ke depan satu persatu. Karena engkau debu akan kembali kepada debu, percayalah pada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Karena engkau debu dan kembali kepada debu. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Karena engkau debu akan kembali menjadi debu. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Karena engkau debu dan kembali menjadi debu. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dan percayalah kepada Injil.
Tobatlah dan percayalah kepada Injil. Karena Engkau akan kembali Engkau berdua akan kembali bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Karena engkau berdua akan kembali menjadi manusia. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada karena engkau hidup kembali. Bertobatlah dan percayalah. Karena engkau kembali. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil.
dan percayakan kepada Injil. Tobatlah dan percayakan. Demikianlah kiranya Tuhan sendiri akan mengingatkan dan mengajarkan kita dalam pikiran dan perasaan Yesus Kristus. Demikianlah Allah memberikan kepada kita, aku adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Mari kita bertobat masing-masing dan percaya kepada Injil yang akan menguatkan dan meneguhkan kita hari ini sampai Yesus Kristus menyatakan dirinya di atas kayu salib dalam kebangkitan Paskah. Percayakan dalam ketaatan saudara 40 hari. Silakan lakukan membaca firman Tuhan, doa, dan berdoa. Tuhan memberkati. Mari kita mensyukuri hidup karena masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat dan menjadi pribadi yang baru. Mari hidup semakin melayani Tuhan dan berdampak baik bagi sesama. Dan mari kita bersama-sama bangkit berdiri untuk mengaku di hadapan Tuhan bersama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi dan gereja yang percaya kepada Allah Tritunggal, yang pada hari ini mengilhami makna Rabu Abu. Mari kita memperbaharui pengakuan iman kita, yakni pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saat ini marilah kita menghaturkan persembahan kepada Tuhan oleh karena berkat-Nya yang melimpah dalam hidup kita. Dalam memberikan ungkapan syukur yang terbaik bagi Tuhan, mari kita mengingat akan firman-Nya dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Hidupku seluruhnya tidak berbuat aku waktuku berikan
miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Aku kejar baginya, kakiku mengikutnya. Maka ku memegang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah di dalam Yesus Kristus. Demikianlah kami boleh bersama-sama merasakan kasih karunia-Mu. Berikanlah kami kemampuan untuk menghayati lebih dalam akan pikiran dan perasaan Tuhan Yesus Kristus sepanjang Prapaskah yang akan datang. Kami kumpulkan persembahan syukur kami, kiranya juga menjadi bagian kami untuk mempersembahkan hidup kami. Cukupkanlah kami dan mampukanlah kami untuk melakukan yang terbaik untuk mendatangkan segala puji dan kemuliaan bagi Tuhan. Demikian kami mengungkapkan segala puji syukur kami atas segala yang diberikan Allah, rahmat baik jasmani maupun rohani sepanjang hidup kami. Dan kiranya Tuhan terus menyediakan bagi kami, sehingga kami siap untuk melakukan yang terbaik yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jalanilah masa Prapaskah dengan memberi diri untuk didamaikan oleh Allah. Kami akan mengakui segala dosa di hadapan Allah dan bersedia untuk melakukan rekonsiliasi dengan Allah. Terpujilah Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. 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 Kita pujikan pujian penutup. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasih Engkau, ku kasih
Ku kasihi akan Yesus di saat ini dengarlah Tuhan, dengarlah seruan doaku. Di saat ini ku mohon Tuhan, ku mohon berkat kasih-Mu. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Gusti berkahi. Baju.
kasih kepada Bapak Ibu dan saudara warga jemaat yang telah beribadah secara online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jadi lagu ini kiranya kita kembali diingatkan bahwa dari aku akan kembali menjadi aku. Jadi kiranya ini menjadi pengingat di awal masa Prapaskah ini. Majelis Jemaat juga mengundang segenap warga jemaat dari semua orang untuk ikut kembali beribadah di dalam ibadah minggu untuk memasuki minggu Prapaskah yang bersama akan dilayani oleh saudara Maskal dari KSW dengan ujian kita. Matur nuwun, tetap sehat, tetap semangat, Gusti Yesus berkati.